Halo K-drama lover, jumpa kembali di episode keempat True Beauty. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Kembali ke Jukyung yang sedang tiduran. Lalu datang Juyong mengembalikan helm. Juyong bangun karena menerima dari Suho untuk mengambil komik yang dipesannya. Ia pun dengan bergegas ke toko komik. Tapi saat ia keluar dari rumah komik, hujan turun. Ia pun memaksakan untuk berjalan menuju tempat di mana Suho berada. Namun sebelum ke tempat Suho, ia menabrak tiang tenda, membuat ia terjatuh dan kekubangan air. Sehingga airnya mencibrat ke salah satu pemuda yang sedang nongkrong di sana. Pemuda itu sontak marah. Meskipun Jukyung sudah minta maaf, tapi pemuda itu tak terima. Ia menghina Jukyung dengan menyebut pada Jukyung dengan sebutan bibi yang jelek dan memuakan. Bukan hanya itu, kedua temannya pun mengolok-olok Jukyung, membuat Jukyung sedih dan meninggalkan mereka. Sewaktu bertemu Suho, Suho kaget karena lutut Jukyung berdarah. Sementara Jukyung dengan nada sedih menyalahkan Suho yang selalu memerintahkan pada dirinya dan menuduh Suho sama dengan orang lain yang selalu menghina akan kejelekan wajahnya. Mendengar itu, Suho terenyuh. Dia pun membukakan jaket dan dipakaikan Jukyung dan menyuruh Jukyung untuk duduk dan tidak pergi kemana-mana. Kemudian Suho berlari menembus hujan. Tak berapa lama kemudian Suho datang membawa salep dan mengobati luka Jukyung. Lalu lukanya ditutupi dengan plester. Rupanya guys, tak jauh dari sana Seojun diam-diam menyaksikan Suho dan Jukyung. Keesokan harinya, ketika di kantin, Jukyung menunjuk lukanya pada Suho sebagai ucapan terima kasih. Di sini terlihat sangat romantis. Tatapan Suho dan Jukyung saling memperhatikan. Pada episode ketiga, Seojun menyenggol makanan yang dibawa oleh Suho. Lalu Seojun duduk di samping Jukyung mengajak makan bersama. Hal ini membuat Suho marah dan menarik jas Seojun. Namun dengan cepat Seojun menghindar dan balik menyerang pada Suho. Suho segera bangkit dan akan menghajar Seojun. Namun kemudian ia memberhentikannya pada saat bersamaan Wakapsek datang melerai. Akibat ulahnya, Suho dan Seojun dimarahi Wakapsek, apalagi kepada Seojun yang dianggap sebagai berandal, dan dia bermaksud membentuk tim kekerasan. Pernyataan Wakapsek disanggah oleh Suho karena perkelahian itu dia yang memulai. Hal itu dikuatkan oleh Kapsek dan Guru Han agar tidak membentuk tim kekerasan karena Suho telah memaafkan Seojun. Bahkan Kapsek menyuruh Suho untuk bersiap mengikuti lomba matematika. Rupanya guys, Sujin berharap dari perkelahian Suho dan Seojun, Suho akan terluka sehingga dia yang akan menggantikan Suho pada lomba matematika. Tapi dia kecewa karena Suho baik-baik saja. Sedangkan siswa lain bergosip pertengkaran Suho dan Seojun karena cinta segitiga memperebutkan Jukyung. Teman-temannya memberondong Jukyung dengan pertanyaan mau memilih Suho atau Seojun. Jukyung menjawab mereka bertengkar bukan memperebutkan dirinya, tapi ada masalah lain. Ketika Suho baru masuk kelas, dia diajak Ais untuk bicara di luar. Di sana Ais menyalahkan karena Suho yang mengawali pertengkaran. Dijawab Suho, dia hanya membela diri. Saat Ais akan menghajar Suho, Suho menangkap tangan Ais. Untung Seojun datang melerai. Pada saat bersamaan datang Wakapsek dan memarahi mereka. Dari kejadian itu, Suho disangsi membersihkan lapangan basket. Rupanya bosku, perang dingin antara Suho dan Seojun gara-gara temannya Jeo Seong-yeon, sang bintang terkenal yang menjatuhkan diri dari gedung. Ketika dalam masalah, Suho yang didatangi mendiam tak memberikan saran. Padahal Jeo Seong-yeon berharap Suho memberikan saran sebelum Jeo Seong-yeon menjatuhkan diri. Di sini baru kita tahu bosku bahwa antara Suho dan Seojun dulunya adalah teman dekat bersama Jeong Seong-yeon. Namun pasca Jeo Seong-yeon bunuh diri, persahabatan mereka retak dan Seojun menyalahkan Suho mengakibatkan Jeong Seong-yeon meninggal. 세상 차갑고 이기적인 새끼일지도 모르고. Adegan berpindah sewaktu Jukyung di bis untuk pulang. Datang Suho duduk di sampingnya. Dia naik bis mau ke toko komik.
Awalnya mereka ngobrol pelajaran, namun ketika Jukyung mendapat SMS dari Jiwo, teman kencan buta Jukyung ngajak ngedet nonton film, Suho seperti kesal dan cemburu. Menurut Jukyung, ia terpaksa membunyi kencan buta karena Suho dan Seojun bertengkar di hadapannya. Karena Jukyung asih catatan Suho jelas, ia pun segera bergegas turun dari bis. 야, 너 만화방 간다며? Cerita berlanjut saat di kelas. Suho, Sujin, dan Jukyung disuruh guru matematika menjawab latihan di papan tulis. Suho dengan mudah menjawab, disusul Sujin. Sedang Jukyung tak berdaya menghadapi soal yang tak pernah ia mengerti, sehingga ia digantikan oleh Seojun. Pada waktu istirahat, Sujin meminta pada Suho agar Jukyung bisa ikut belajar di kelompoknya. Dengan dingin, Suho menolak sambil berlalu. Namun, pada saat mendengar Jukyung diperkenalkan Im Hee-kyung kepada seorang cowok, Suho berhenti dengan wajah jelas. Aduh, gimana ini? 벌써? 응. 곧 연락할 거야. Malamnya, Jukyung ngedate dengan Jiwo untuk nonton. Ketika Jukyung dan Jiwo masuk bioskop, ternyata di sana sudah ada Suho. Mereka duduk di bangku depan tak jauh dari Suho. Pada waktu film diputar, Suho cemburu melihat Jukyung dipeluk Jiwo, apalagi saat mereka berciuman. Suho tak tahan melihatnya. Ia pun langsung meloncat mendekati bangku Jukyung. Setelah dekat, Suho menarik Jukyung. Apa yang terjadi? Ternyata pasangan itu bukan Jukyung dan Jiwo. Suho langsung minta maaf. Kejadian itu membuat menarik perhatian penonton, termasuk Jukyung. Suho pun langsung bersembunyi. Begitu juga sewaktu mereka akan berpisah. Dengan diam-diam Suho membuntuti. Esoknya, Jukyung menerima SMS dari Jiwo yang memberitahu bahwa dirinya sudah punya pacar dan tak akan melanjutkan perkenalan buta dengan Jukyung. SMS itu diberikan kepada Im Hee-kyung, membuat Jukyung sedih. Hal itu dicibir oleh Seojun, namun tidak bagi Suho. Ia mendengarkan dengan wajah datar. Adegan berpindah kepada Jiwo yang sedang menelepon temannya, memberitahukan bahwa dirinya sudah punya pacar buta bernama Jukyung yang cantik. Sayang, Jukyung cepat tergoda. Belum selesai Jiwo menelpon, Suho datang memaksa agar Jiwo menarik dan membatalkan telah memutuskan Jukyung. Nah, ini kalau orang introvert, tak mau dicintainya sedih meskipun hatinya terluka. Mantap mas bro. Kembali ke Jukyung yang merebut kunci motor Seojun. Kemudian ia berlari dikejar Seojun. Ketika Jukyung tertangkap, Suho datang. Jukyung meminta kepada Suho dan Seojun agar tidak berkelahi di depannya. Dia pun mengembalikan kunci pada Seojun. Kemudian dia meninggalkan Suho dan Seojun. Malamnya, Jukyung, Sujin, dan Im Hee-kyung belajar dengan Suho. Pada kesempatan itu, Suho memberikan perhatian lebih pada Jukyung dengan menuntut Jukyung mengisi latihan, membuat Sujin cemburu. Selepas belajar, mereka bernyanyi di pub karaoke di sini. Suho berlaku romantis pada Jukyung dengan menutup pahanya. Ketika Jukyung akan pulang, ia melihat motor Seojun. Bersama dengan itu datang Seojun. Sewaktu Jukyung melihat ke gedung karaoke, ia melihat Suho dan langsung menarik Seojun ke tempat lain agar tidak dilihat Suho. Setibanya di sana, mereka kepenggok berandal yang dulu mengejar Seojun. Untuk menyelamatkan diri, Jukyung menarik tangan Seojun untuk kabur dikejar musuhnya. Ternyata guys, kejadian itu diketahui Suho. Dia pun turut mengejar, sedangkan Seojun dan Jukyung dapat sembunyi. Sementara musuhnya terus berlari dikejar Suho. Mereka berhenti karena jalannya buntu, demikian juga dengan Suho. Melihat Suho, berandalan itu mengalihkan emosinya pada Suho. Suho hanya diam sambil mencari-cari Jukyung. Karena Jukyung tidak ditemukan, dia hendak berenjak. Namun dicegat anak-anak berandal untuk diambil ponselnya. Jelas Suho tak tinggal diam, dia pun langsung beraksi. Namun, karena musuhnya banyak, akhirnya dia tertangkap dan dihajar sang ketua berandal. Untung Suho diselamatkan oleh polisi. Kembali ke Jukyung, ia pulang diantar Seojun. Mereka berhenti tak jauh dari rumah Jukyung. Rupanya, Suho pun sudah berada di sana. Suho dan Seojun seperti sudah memanas. Untung lagi nih. Im Hee-kyung datang dalam keadaan mabuk berat, sehingga kuda cowok ganteng itu disibukkan muntun sampai depan rumah.
Namun ketika Lim akan dibawa ke rumah, dia ongkek sambil memeluk Suho. Jukyung langsung membuka paksa jas Suho untuk dicuci dan akan diganti dengan yang baru. Selepas Jukyung masuk rumah, Suho dan Seojun pulang. Keesokan harinya di sekolah, Suho membututi Jukyung. Namun keduluan Seojun memberikan kunci motor agar Jukyung yang menggunakannya. Pada saat Jukyung akan mengejar Seojun, Suho menarik tangan Jukyung, melarang Jukyung untuk pergi. Mantap. Sayang guys, bersambung ke episode 5. Jangan sedih ya, sehat selalu. Itulah sahabat, alur cerita drama Korea True Beauty episode 4. Semoga terhibur, cerio, bye-bye.